Kasih karunia dan damai sejahtera bagi Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengakhiri pekan kita. Marilah kita berkumpul bersama keluarga, mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal pasal 15 ayat 25. Demikianlah dikatakan, rumah orang congkak dirobohkan Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup manusia di tengah-tengah dunia ini memiliki dua karakter yang sangat-sangat jelas. Yang pertama adalah karakter kecongkakan dan kesombongan. Yang kedua adalah karakter kesederhanaan. Dan inilah yang selalu kelihatan karena banyak orang semakin tinggi, semakin sombong, semakin diberkati, semakin congkak. Dan ini yang perlu kita selidiki di dalam kehidupan kita. Apakah kita sampai dengan saat ini masih hidup di dalam kecongkakan dalam kehidupan kita? Karena banyak orang yang membanggakan dirinya, karena dia sudah berhasil, karena dia sudah menjadi sukses, sehingga dia lupa bahwa sesungguhnya semuanya itu adalah milik Allah dan dari Allah. Sehingga ketika kita bermegah diri tidak memunculkan kehidupan yang congkak. Karena kecongkakan yang ada dalam kehidupan kita itu akan menjatuhkan kita. Itu akan membuat kita malu sendiri ketika kita merasa kita adalah paling hebat, ketika kita sendiri merasa kita adalah paling pandai, paling sukses, dan paling wah. Sesungguhnya kita sedang hidup di dalam rumah orang congkak, rumah yang akan dirobohkan oleh Tuhan. Karena semakin kita menyombongkan diri, maka disitulah Allah akan menjatuhkan kita. Karena ketika kita memuji, atau banyak orang yang memuji kita tanpa sadar, disitulah sebenarnya keterpurukan kita sedang mengintip. Karena semakin kita mencongkakkan diri kita, semakin disitulah Allah akan menyatakan bahwa Allah itu sendiri yang akan merobohkan kecongkakan orang-orang yang tidak mau berubah dan mengenal Allah. Yang kedua, janda yang digambarkan oleh firman Tuhan ini mau memunculkan, menyatakan kehidupan manusia yang hidup dalam keterbatasan, hidup dalam kesederhanaan, atau hidup dalam kemiskinan. Karena dia tidak ada lagi yang namanya sumber penghasilannya, atau dia tidak lagi ada yang menafkahinya, maka seorang janda yang hidup dalam keterhinaan, yang hidup di dalam pencemoohan, dan disinilah Allah mau melihat di dalam kerendahan hati, di dalam kesungguhan, di dalam keterbatasan, kekurangan, dia memberikan hidupnya dan memberikan hatinya. Disitulah Allah akan menetapkan batas tanahnya menjadi menetap. Karena Allah memperhitungkan setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan Allah sangat melihat kesungguhan hati kita. Bukan masalah besar yang mau diterima atau yang mau dilihat oleh Allah, tetapi seberapa sungguh-sungguhnya kita memberikan setiap kehidupan kita hanya kepada Allah. Maka marilah belajar dari seorang janda yang memberi dari kekurangannya. Jangan pernah kita memberi dari kelebihan kita. Karena Allah sudah memberi itu begitu berlebih-lebihnya. Karena berkat yang melimpah sudah kita terima, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tetapi hari ini kita mau melihat bahwa ketika kita memberi dengan kekurangan kita mau melihat bahwa batas tanah sudah ditetapkan di sini. Karena disinilah Allah mau melihat
ucapan syukur kita dimulai dari kekurangan kita. Maka lihatlah, kecongkakan akan dirobohkan oleh Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda akan dijadikannya tetap. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk tidak hidup di dalam kecongkakan. Tetapi biarlah kami hidup menjadi seorang yang selalu merendah. Meskipun kami harus hidup dalam keterhinaan, tetapi kami tahu bahwa Allah kami adalah Allah yang selalu mengasihi dan menghormati. Ajari kami Tuhan untuk menjalani hidup kami, sehingga setiap hari-hari kami menjadi hari-hari yang penuh berkat dan penuh sukacita, sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu dengan kesetiaan dan kesungguhan kami. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat berakhir pekan, tetap menjaga kesehatan, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Horas.